Mengajar KO lawan itu sampai pingsan bukan hal yang sulit. Tapi mengalahkan ego sendiri itu butuh tendangan maut. Saya Jeka Seragi, saksikan hanya di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, selamat datang kembali di Lensor Podcast bersama saya Aziz Aryat di program kesayangan kita, di mana program ini selalu menyajikan kisah inspiratif dari para olahragawan Indonesia. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Ya, sebelum kita mengenalkan bintang tamu kita, saya mengenalkan dulu host baru kita nih ya. Karena ini program MMA yang biasanya cewek, ya. Biasanya cewek, karena ini programnya keras-keras nih. Saya juga harus ngajak yang keras-keras. Seksi tapi kan? Seksi tapi. Ini dia, bapak dari anak-anak, yaitu Bang Ning. Ini dia dan akan menemani saya untuk mewawancarai seorang atlet. Yang lagi viral nih? Lagi viral. Lagi Cluenya Bang, kasih tau Bang. Pokoknya dia viral, banyak diomongin orang, sekali pukul gubrak, jatuh. Cuman butuh 2 menit. Butuh 2 menit 14 detik kalau nggak salah. 14 detik kalau nggak salah. Langsung aja. Dan dia baru aja menang di semifinal Road to UFC. Dan menjadi satu-satunya petarung MMA yang bisa, mendapatkan kontrak dari UFC. Satu step lagi. Iya, ini satu step lagi. Lagi kontrak UFC. Pertama kali untuk bisa bermain di UFC nanti juga. Dan dia satu-satunya fighter Indonesia tuh. Ya. Kalau memang tembus di UFC. Wow, tapi luar biasa. Pencapaian sekarang aja udah top banget. Top banget. Baru ada dia doang nih Bang ya. Baru ada dia. Kita langsung aja. Langsung kita kenalin. Ini dia. Jeka Seragi. Kok kayak bingung ya? Abang kayak bingung, kenapa Bang? Bingung. Ngadepin cowok semua ya? Iya. Kan biasanya cowok Kenapa, semua. Yang keras siapa sih gitu ya? Ditunjuknya yang keras. Aduh. Oke lah. Dia bingung kerasnya bagian mana nih gitu ya. Ya Bang Jeka, aduh ini kemarin viral ya. Itu konten apa gimana Bang maksudnya Bang? Kok bisa viral gitu? Apanya itu? Itu emang sengaja dibuat gitu? Ya, 2 menit? Bukan. Itu memang udah kita dari pelatih sih. Memang udah diprogramkan dari pelatih ketika kita punya kesempatan sikat. Ya kita bukan ada buat game plan untuk ronde pertama, ronde kedua, nggak ada buat game plan tak KO. Karena ketika kita buat game plan itu bisa kita fokus ke situ aja. Ya saya kalau bisa bermain bagus, ya saya buat bermain bagus. Tapi ketika ada kesempatan untuk menghabisi lawan, saya habisin gitu. Itu game plan dari pelatih aja. Saya harus bermain seperti saya. Tapi sih kelihatan ya Wong Binnya tuh pas mau dapat pukulan yang boga mentah akhir itu terbuka banget ya. Covernya atau kamu emang udah sempat nepis sedikit dia langsung gitu. Won Bin itu kan sempat dia mancing nih. Mancing, saya step gitu. Dia langsung banting ke strike, tidur juga perasaan itu. Gimana Jeka perasaan kamu sebagai pemenang Jeka? Ya, semua orang pasti kalau pemenang itu pasti senang. Pasti senang banget karena itu pembuktian kita dan itu hasil latihan kita selama kita berlatih dan kerja keras gitu. Ada yang menarik nih Jis, kalau dari pertandingan itu. Justru saya menariknya ngelihatnya ketika JK entrance menuju oktagon tuh ya. Yeah. Kamu tuh tenang banget. Gak gemeteran gitu. Joget gitu. Terus aduh, pikir dia kira di Abu Dhabi itu ini kali ya, pub ya. Disco ya. Dia lupa kalau itu langsung main UFC. Apalagi lawannya Kwon Bin. Kwon Bin badannya gede, ininya gede banget nih. Nah, apa ya gede? Ini ya. Jangan kata ini. Ini Bang. Abang apa tuh? Aja nih Abang ini. Apa tuh resepnya kok kamu tenang banget gitu. Kalau kita ngeliatnya Jaka tenang banget gitu. Iya, kita langsung menang nih. Gitu. Kayaknya menang nih. Sebenarnya saya itu termotivasi di latihan saya gitu. Kayak saya udah disiksa gitu. Disiksa itu berapa bulan gitu loh. 2 bulan ya? 2 bulan, hampir 3 bulan. Siapa yang 3 bulan? Pelatih saya kan. Oh, pelatih. Saya baru nyampe di latihan di Amerika itu pertama nyampe aja udah latihan. Nggak ada istirahat ini, muntah-muntah. 3 hari latihan udah langsung muntah lagi. Bukan muntah. Jangan muntah terus dong. Oh, kali gitu. Saya sparring sama atlet UFC. Oh, itu ada si Pedi. Saya mimi sama berdarah-berdarah.
Saya nggak masalah, saya nggak pernah mundur kan di latihan itu. Saya maju terus. Dan ya pertandingan kemarin itu pesta saya gitu loh. Itu pesta saya bahwa saya itu mau menunjukkan hasil latihan saya gitu. Iya. Makanya saya happy aja gitu. Saya dalam pikiran saya, aduh, udah lepas nih dari siksaan gitu, dari siksaan. Ini waktunya saya untuk happy, untuk pesta. Ya, itu pertandingan saya itu pesta aja. Yang saya pikirkan itu kan kalau latihan itu kan latihan contohnya pagi, Ya, contohnya kita capek gini. Siangnya masih ada, betul. malamnya masih ada. Betul. Kalau itu cuma 15 menit kok. 15 menit doang ya. Kalah menang udah. Udah gitu aja. Hantam aja di atas ring. Orang tinggal itu kan ajar aja gitu kemarin. Pokoknya kalau pertandingan sih banyak orang lihat ya di YouTube dimanapun ya, di bola kan kita lihat juga tuh. Ada yang menarik juga selain entrance tuh, ketika setelah diumumin menang tuh, kenapa JK kamu take down McFiore tuh? Kamu pukul-pukul, gue pikir dipukul beneran. Iya, itu Sebenarnya kan- kan boleh ke Amerika besoknya. Sebenarnya kan gini, gimana itu? saya itu kan dilatih di Amerika itu dipersiapkan itu bukan di stand up fighting-nya, bukan di stand up fighting-nya nggak pala terlalu dipikirkan. Yang saya dilatih itu dari BJJ sama wrestling-nya. Rupanya saya berhasil gitu loh, berhasil menghabisi lawan di stand up fighting. Ya. Dan yang dilatih selama itu kan istilahnya yang Nggak keluar ya. Ya udah pelatihnya aja di take Tanggung. down gitu. Take down gitu aja kan. Ya. Untung nggak wasitnya juga saya take down kan. Oke JK, siapa yang menghubungi kamu pertama kali ketika kamu menang lawan Wonbin? Pasti istri dong. Yang Yang menghubungi kamu ketika menang siapa? Habis menang nih ngasih sholat Habis pertama menang. kali. pasti istri lah. Istri. Istri dan abang, adik dan saya video call grup kan sama keluarga. Oke. Oke, terus di semifinal kan JK bertanding melawan Pawan Mansing. Ya. bukan semifinal sebenarnya, justru di Pawan tuh di Singapura ya. Ya di Singapura, Di itu Singapura, bawa ya. Venetian lah gitu. Venetian waktu itu ya? Venetian ya. Terus akhirnya lawan Wonbin di Di semifinal. semifinal Road Gitu. 2. Itu perbedaannya gimana tuh antara dua petarung itu? Perbedaannya gimana ya? Perbedaannya Sama Pak, gampang. bukan gampang sih. Ya gampang aja sih udah. Gampang aja sih. Ya, gaya bertarung seperti apa gitu? Kayak pertarungannya kan satu kayak si Pawan Man itu dia stand up. Dia juara boxing juga kan, dia stand up. Dan kalau Ki Won Bin itu dia kebanyakan di BJJ-nya, ground fighting-nya dia gitu. Itu perbedaannya. Makanya kemarin saya juga pas main sama Pawan Man, saya lihat profilnya, dia sering main di stand up. Tiba-tiba main di Singapura kemarin, dia take down saya. Saya juga bingung kan. Ini kok mengajak main bawah gitu loh. Tapi ketika saya di take down saya mengubah permainan saya lagi. Saya ubah bermain stand up. Makanya dapat kesempatan di ronde ketiga. Pertama dapat spinning back, rupanya KO. Kalau si ini bingung juga pertama si Ki Won Bin. Kita kenal dia si rajin untuk di pertandingan dia itu take down kan. Tiba-tiba dia mengubah permainan dia untuk mengajak saya untuk bermain stand up. Dia pertama yang nyerang saya nih. Saya bingung juga. Ini kok berbeda-beda gitu. Makanya saya ladenin juga ketika ada kesempatan kemarin di menit berapa tuh saya pukul kau gitu. Di menit kedua ya. Ya. Menit kedua. Luar biasa. Ini spinning back emang apa sih jadi teknik andalan kamu? Sebenarnya enggak. Enggak. Tapi saya udah sering melakukan kalau spinning back. Tapi itu kemarin itu kan spinning back piece. Kalau di MMA di one pride itu saya sering melakukan spinning elbow. Cuman kemarin kan karena Agak jauh jaraknya ya. iya agak jauh jaraknya. Aku geser dulu soalnya Iya, badannya. iya. Mau gue gini tapi gini. Kena. Langsung pingsan ya. Ya soalnya nggak banyak petarung UFC atau petarung-petarung di MMA yang bisa ngejatuhin lawannya pakai spinning back. Kemarin pernah 11 kali pukulan kayak gitu katanya. Nama JK waktu yang di Singapura ya? Iya. Sempat ada Ada. atau enggak? Ada itu ceritanya gimana sih tuh? Bisa ada atau enggak kan kamu bukan hantu juga kan ada Iya. atau Kayak enggak jelas gitu, aja jelas tuh. gitu. Kemarin sempat dihubungi ada dari manajemen dari Brazil kali ya. Pas saya mau tanding di One Pride. Saya ditawarin untuk Road to UFC. Saya hubungi One Pride. Ini gimana? Kami diskusi juga sama manajer saya di Bandung. Ya udah, saya ambil sabuk dulu lah di One Pride gitu. Saya ambil dulu sabuk di One Pride. Rupanya langsung hilang. Nama saya langsung hilang kan. Betul.
Langsung hilang tuh. Pas kemarin itu Kamu yang lawan Hatoropan ya? Hatoropan. Ya saya menang, saya pulang kampung. Ada seminggu di kampung, opung itu ngerti kan? Tahu, Nenek. Meninggal. Saya pas ngurus mau acaranya lah gitu, apa perlengkapannya. Saya berangkat ke kota gitu kan. Kalau di kampung saya kan nggak ada jaringan. Iya. Ditelepon Bang Fransino, Prof Sino kan, telepon. Kamu mau nggak main di Road to FC? Diceritain atlet Cina ada mundur ini. Ya udah Bang main. Tapi selesaiin dulu dong pemakaman dari orang tua saya, apapun saya. Gitu. Ya udah selesaiin. Pas ngurus acara itu semua, ngurusin apa semua kan, apa yang perlu di sana diperlukan. Ya saya urus. Udah selesai itu, udah selesai pemakaman, udah selesai semua berkas. Saya disuruh berangkat kan, berangkat ke Jakarta, ada press conference lah, tahap apa lah itu kemarin itu. Press conference yang sama Mola itu ya? Iya sama Mola ya, terus bukan sama Wampret kok. Oh Wampret. Ya udah sama latihan bersama yang mau berangkat ke WebC. Saya nggak bisa datang. Oke. Saya datangnya cuma conference, itu pun nyampenya langsung gitu kan, karena masih menyelesaikan semua kan. Iya. Udah datang ya saya ditanya di sana persiapannya sejauh ini apa gitu. Orang itu udah latihan lah, udah ini lah mempersiapkan udah 2 bulan 3 bulan. Saya bertanya slow aja kan. Saya nyatanya aja persiapan selama ini apa. Ya saya tanya ya ngomong sejauh ini cuma doa aja. Memang doa kan, yang nggak ada latihan. Iya. Sejauh ini saya persiapkan doa. Ya besoknya udah berangkat ke Singapura. Saya nggak ada latihan. Cuma di sana 3 hari ya? Ya ada prepare. 3 hari lah untuk masuk. latihan gitu, untuk itu pun nurun berat badan. Ternyata dari 5 orang itu justru kamu yang mewakili jebol lah yang lolos. mewakili Indonesia atau melalui One Pride menuju ke Road to UFC di Abu Dhabi ya. Sebelum ke Abu Dhabi kan kamu akhirnya melakukan persiapan matang ya bersama pelatih Mark Fiore ini kan. Banyak lah perubahan-perubahan, karena di sana kita dilatih itu bukan memang teknik-teknik aja, tapi pelatih selalu bilang pikiran katanya sama hati katanya. Kita fokus gitu. Sebenarnya kalau memang mau mundur, kita 2 minggu saya latihan sana pengen mundur sih, pengen pulang. Karena kangen keluarga, kangen istri, kangen makanan Indo dan istirahat. Di sana sendirian? Sendiri. Saya sendiri di sana. Saya sempat pusing juga. Cuman apa sih tujuan saya? Saya kembali ke diri saya, kayak dibilang Mark Fiore itu. Apa tujuanmu di sini? Gitu. Apa tujuan? Yang kita bawa ke sana kan bukan kita sendiri. Satu harga diri keluarga dan harga diri negara. Terus faktor-faktor Indonesia ini. Betul. Karena saya kalau pengen maju itu saya nggak mau sendiri. Betul. Saya kalau bisa sama-sama maju gitu. Ya itu yang membuat saya menjadi semangat di sana. Apapun itu, saya nggak pernah melewatkan 1 jam pun itu program latihan. Saya makan semua. Dilap semua. Ya, Itu jadwalnya seperti apa sih? Biar orang-orang tahu deh. Sepadat apa gitu. Kalau jadwal saya itu jam 8 udah mulai latihan sampai jam 9 gitu. Baru habis itu jam 11 sampai jam 12, jam 1. Baru jam 6 malam latihan. Itu Full ya? Ya full. Malah saya nggak ada waktu istirahat, cuman saya kadang kalau pelatihnya saya kecapean, contohnya jam 8 latihan ini, latihan malam kecapean, itu bisa dimajuin latihannya gitu. Biar apa yang diberikan dia bisa kita serap. Sampai nggak ada waktu tuh ngubungin keluarga? Tetap menghubungi. Kadang kan selisih waktu kan. Di situ malam, di sini pagi gitu. Ada apa kesulitan komunikasi nggak ketika di sana? Karena JK saya dengar kan bahasa Inggrisnya bagus banget nih. Tapi ada translator kok. Oh, ada translator. Aman ya betul. Pertama-tama translatornya kan karena saya lihatnya keras latihan kan. Takut, ngomong takut. Terusnya pelatihnya nggak suka. Dia ganti lagi. Dia yang takut saya latihan. Ganti lagi. Dia maunya. Takutnya kenapa gitu? Terlalu keras. Karena keras ya latihannya kan. Saya dipukul mimisan berdarah, cedera lah. Ini aku tanding aja masih cedera. Ngeri ya. Kamu nggak tergoda gitu keluar nih Amerika loh, kamu melihat hiburan-hiburan di sana gitu nggak tertarik? Ya tertarik. Iya. Terus mau gimana kan? Sekarang gini, kalau saya mau pecat bisa aja, karena nggak ada yang kawasin. Cuman tujuan saya ke sana ngapain? Gitu. Tujuan saya memang ngapain sini? Tepuk tangan dulu. Ini dari studio 54 tuh tempat latihan kamu nggak jauh dari pantai ya? Oh, pantai. Aku itu jadi lumayan tuh hiburan. Hotel aku di samping pantai. Oh. Bisa lihat pantai gini. Oh jadi
Hiburannya ngintip doang, Bang. Santai. Kadang itu pun nggak membuat kita ini lagi, nggak ini. Karena yang ya pertama yang dapat saya dari pelatih itu, tujuan saya ke sini ngapain gitu. Jauh-jauh saya ninggalin keluarga kalau sia-sia aja ngapain. Nah, Saya lihat nggak mau menyesal gara-gara 2 bulan. Saya menyesal 10 tahun. Iya. jadi kan motivasi dari Mark Fiore itu kuat banget ya. Luar biasa. Nah, Iya. menurut kamu sosok Mark Fiore itu Seperti apa? seperti apa? Wah, dia bukan sebagai pelatih lagi, kuanggap. Udah kayak bapak sendiri. Wah, sampai makan saya diperhatiin, tidur saya ditanyain, dan terus sampai istirahat saya, dia bukan contohnya, saya nih pelatih nih. Kalau kita di Indo, jam 3 latihan. Contohnya mulai jam 9 latihan terus, jam 9 pagi, sorenya jam 3. Itu nggak pernah diubah. Kalau dia nggak. Kalau saya capek itu latihan malam, bisa nanti latihan paginya itu dihilangkan, latihannya jam 11. Tapi tetap 2, minimal 2 latihan. Tetap 2. Iya. Dia itu kalau dia lihat cedera, tapi dia lihat saya cedera, dia bantu. Kadang dia beliin, contoh kemarin aku cedera lutut, dia dibeliin engkel gitu. Saya cedera tangan, dibeliin ininya sampai bisa mukul gitu. Kalau saya cedera tangan, dia banyakin bantingan apa gitu. Dia menyesuaikan saya. Dia nggak pernah memaksa saya untuk melakukan yang Di luar di kemampuan kamu. bukan ya di luar kemampuan, dan itu membuat sakit saya gitu. Oke. Tadi kamu sempat cerita porsi yang diberikan Mark Fiore itu lebih ke BJJ sama Wrestling. wrestling ya. Ya. Nah, apa dia sudah melihat sebenarnya kamu main atasnya itu udah bagus atau seperti apa tuh waktu awal kamu masuk tuh? Dia Mark Fiore itu sebelum saya datang ke sana, dia udah nonton video-video saya. Dia nonton video saya, dan dia udah mempelajari Kwon Bin itu lawan saya. Dia udah mempelajari, dan dia tahu ini yang dia bilang yang stand up saya bagus. Kita banyakin di groundnya. Tapi dia juga melatih saya gimana lebih detailnya itu untuk stand up. Kita bukan diajari untuk memukul aja, tapi kita diajari menipu lawan itu. Oke. Ketika kita mau mukul, kita nggak boleh langsung mukul aja. Kita harus mau buat gerakan apa gitu. Kan setiap mukul harus power kan, harus bunuh kan gitu. Yang saya lihat di video kamu, siapa tuh pemain fighter Inggris? Pedi. Kalau dia bilang ya, beratnya Mason. dia 100 kilo Iya. berarti dia di atas kamu ya? Di atas aku ya. Tapi main di kelasku. Dia main di lightweight 70, ya? Dan dia pernah, aku latihan sama dia itu banyak sih. Walaupun aku dipukulin, aku nggak pernah mundur, nggak pernah buang glove. Udah pukulin aja aku bilang. Walaupun aku udah nggak tahan ini. Seperti dipukulin, udah nikmatin aja gitu. Sampai dia bilang, dia juga ngajarin kan, ini kekuranganmu gitu. Oke. Jadi Mark Fiore benar-benar mencari lawan Iya. yang di atasnya atasnya JK tuh. justru. Bagus. Iya, Berarti Mark Fiore benar-benar Betul. apa sih berjasa banget ya kamu ya? Iya. Pertama kali ketika menang, apa yang disampaikan sama dia? Apa yang dibilang? Bagus. Setelah kamu banting. Ya, bagus katanya, bagus. Terus dia nangis sih. Oh dia nangis? Dia Nangis dia? dia nangis. Oh, seorang Mark Fiore ya. Dia Coba- nangis. Coba kita mau tahu Mark Fiore nangis lagi kalau dia di video call. Iya. Ini saya telepon nih. Paket ada nggak? Tethering. Pelan-pelan coy. Ini jangan dibilangin tethering. Itu udah angkat tuh. Oh, diangkat. Kamu Halo lagi coach. syuting? Kamu lagi syuting? How are you coach? Coach, video call coach. Sorry. Coachnya lagi tidur nih lagi. Coba ngomong dulu. Aku nggak ngerti. Halo, Coach. Halo. Kamera. Aneh. Coach Mark. How are you, coach? Yes, Jeka, how you doing? I'm good, buddy. How you? Fine. JK, I'm ending from the MTV. Representing Indonesia, we say thank you about your effort to make JK like a champion. Thank you very much. I love it. He's such a great kid. Thank you. Thank you for letting me work with him. Oke, udah Thank you tidur for lagi letting me tidur ya. work with him. He's such an honor to work with. He's such a great human being. And I hope many
fighter Indonesia training with you and got the glory just like JK. Oh, that's the goal. That's the goal. There'll never be another checkup, but that's the goal. Because we're gonna keep doing it and keep making great fighters. Yes, yes, yes. Oke. Oke, thank cukup. you, Coach. Thank you, Coach. Okay, Coach Mark. fine, Cheka. Cheka. Ya. Miss you, Coach. Dia Di kangen situ. juga tuh JK, dia kangen Iya. juga tuh. Okay. Tepuk tangan dong. Udah. Udah. Dah. Udah. Jangan lah. Kok kayak kangen nangis gitu sih kayak. Ya, selain kan kita Dia udah kayak bapak kamu seperti kayaknya Iya, JK ya. iya, karena Dia sangat sayang banget gimana sama ya? kamu. Saya itu sayang juga kan karena saya kan udah baru kehilangan sosokan bapak kan. Iya, iya. Saya juga sayang ketika saya punya orang kayak gitu, ya satu dia udah satu umuran sama bapak saya dan dia terbaik lah, dia terbaik karena dia itu menciptakan saya bukan menjadi petarung hebat aja, tapi jati diri saya juga diciptakan dia. Sama pribadi yang dia Ya, buat kamu kepribadian disiplin jadi, banget ya. Iya. Salut buat Salut Mike. ya. Buat Mike. Oke, ini selanjutnya JK. JK satu step lagi Ya. menuju UFC. Ya. Dan akan melawan petarung asal India. Ya. Ansul Ansul Jubli. Iya. Nah, dia juga nih petarung yang luar biasa nih. Sangar. Sangar. Tapi yang saya tahu katanya nggak tahu nih ya, teman-teman petarung bilang JK udah kenal sama Ansul Jubli. Kenal kemarin, kan kita udah face off kemarin. Kamu Ansul Jubli. udah ini belum? Udah perhatiin belum? Udah perhatiin, udah lihat dia bagus juga snap acting, tapi nggak peduli sih mau ngapain. Dia lebih tinggi dari kamu ya? Nggak tahu, Oh nggak tahu. pukul aja, sikat aja nanti. Tapi gila. Udah nggak usah mikir ya? Ya ngapain dipikirin lawan? Karena banyak yang perlu kita pikirin itu gimana kita latihan aja, melewati latihan. Luar biasa. Kalau lawan kita pikirin, enak kali dia pikirin. Kadang Iya. Emang dia pacar saya gitu ya? istri Emang aja istri kadang lu? kita nggak pikirin. Mikirin lawan lah. Hampir 3 bulan ya. Kadang, aduh. Nggak ketemu istri lama gimana rasanya? Gini kalau biar tahu ya. Iya. Biar tahu nih. Seru. Biar tahu. Ini seru nih. Seru. Dengar. Dengar, Bang. Kalau lama-lama nggak ketemu istri kan, Iya. tidur sendiri, Iya. bangun berdua. Kok bisa? Yang di bawah ikut bangun. Anjir. Aduh, gua nggak nyampe. Sialan nih. Nah, persiapan buat lawan si Ansul Jubli mau balik lagi ke Amerika atau planningnya gimana? Ya semoga lah nanti kita pulang ke sana. Kita kan tergantung sponsor kita juga kan. Iya. Gimana nanti planning untuk kedepannya. Udah mempelajari belum si Ansul Jubli? Kelemahannya apa data-datanya? gitu? Salah satunya tadi selain Atau- Itu kalau saya kembali ke Amerika itu kerja pelatih saya. Oh itu lebih ke manajer ini ya, Ya, pelatih. tim Kalau ya. saya mikirin lagi susah kan. Kalau mau lebih Lebih fokus. fokus untuk ngikutin apa yang diberikan pelatih. Tapi nggak ada, maksudnya buat baca aja yang lihat-lihat gitu maksudnya. Apa sih Belum kelemahannya ada, dia, belum ada. videonya dia gimana gitu nggak? Belum ada Nggak ada. sampai sini. Kemarin aku sama Kewon Bin aja 2 minggu mau fight baru saya lihat videonya. Itu Karena udah kerja pelatih. satu langkah lagi, Ya. abang bakal bisa mendapatkan kontrak ya dari UFC dan bermain di UFC juga. Nih. Ini abang mungkin bakal latihan lagi, panjang lagi, ninggalin istri lagi, ninggalin Ya. anak lagi, ninggalin jalan di kampung lagi. Ini gimana bang? Reaksi keluarga dia Iya. terutama istri Kalau- atau anak. Kalau keluarga, istri sama anak ya selagi itu masih yang terbaik ya jalani aja. Karena kita di sana kan bukannya mau macam-macam. Ya. Dan istri pun udah tahu gimana saya kalau udah persiapan. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah karena saya nggak pernah macam-macam. Tapi kalau ngomong-ngomong JK nih, kalau kita lihat karirnya itu sebenarnya JK ini dari bawah banget ya. Saya itu kan dari seorang petani dan tinggal di pelosok. Ya gimana? Kita sebagai anak ini harus berbakti. Karena kita, menurut saya sih, saya itu, orang tua saya itu pahlawan sama saya. Karena dia udah melahirkan saya dan membesarkan saya seperti saat ini. Gitu loh. Ketika saya besar ya harus membantu orang tua saya. Mungkin saya pulang, contohnya pulang dari sini, kalau disuruh mama ke ladang, saya ke ladang. Sampai saat ini juga. Tapi ya karena kan ayahnya udah duluan ya. Iya. Nah, ada jadi Dia Sayangnya- bos itu udah Bos, pergi udah menghadap selesai, gitu. udah selesai. Menghadap dia. sehingga harusnya kemenangan tuh untuk bapaknya lihatnya. Ya, biasanya saya kan kalau menang itu kan kadang mau beliin apa sama orang tua, mau apa diminta saya kasih terus kan. Pernah saya waktu lajang
Waktu lajang itu hasil latihan saya itu bangun rumah orang tua. Pertama saya beliin mobil, bangun rumah orang tua. Karena saya nggak pernah berpikir apa yang saya dapatkan untuk besok. Tapi saya berpikir apa yang dapatkan hari ini gitu. Saya kasih semua. Saya nggak pernah berpikir uang saya habis enggak. Saya bangun rumah, apa yang diminta saya kasih. Masa kecil kamu sebenarnya gimana sih dulu? Tukang berantem atau justru Iya. pendiam? Apa pendiam? Atau Tapi dipukulin. Tapi dipukulin. Sebenarnya saya itu masa kecil itu sebenarnya bukan suka berantem sih. Apa malah sering dipukulin orang gitu ya? Ya, saya cerita kan, nanya kan. Iya nanya. Ya udah, aku ceritain dulu. Ya udah ceritain Bang. Oke. Masuk sekolah. Depan sekolah. Dari gerbang. Oh, iya, kan, iya, ke depan iya. sekolah, gerbang masuk kan. Biasalah 1 hari, 2 hari kan adalah mos-mos gitu, tak apalah itu. Iya. Ya biasa, Mas tuh kita mapras. kita di lapangan-lapangan gini kan. Datanglah yang kakak-kakak seniornya kan, yang udah merokok ini. Si luangmu katanya. Apa tuh? Minta Uang, uang. beli rokok. Dia yang merokok saya yang beliin. Kan lucu kan? Kita sama anak-anak kampung di sana kan. Iya. Yang tuan-tuan rumah situ lah. Ih, parah kali nih. Biasa kan anak sekolah ada yang ngelem kan. Saya yang beliin lemnya. Wah. Karena kami kerjain. Bang, gak usah bang, ada lem kami. Kami kasih lem apa? Lem kertas. Nggak mabok-mabok. Oh, dipukulin. Terus lagi. Dipukulin. Ush, ini baru kalau gini terus nggak mungkin. Ada yang saya juga betah sekolah kayak gini. Gimana udah orang kampung bodoh-bodoh, makin bodoh lah kan gitu. Iya, terus Saya masuk bela diri lah di situ. Oh, di saya situ masuk bela awalnya. diri. Saya dulu cita-cita saya mulai dari sekolah itu cita-cita jangan jadi tentara. pengennya. Pengennya rupanya jadi tentara kan harus punya uang banyak kan. Masa sih? Masa sih? Nanti aja itu. Ntar Kita aja, cerita ntar dulu. cerita. Oh iya. Terus kan masuk bela diri. Wah, mulailah berprestasi. Bela diri pertama apa? Nanti dulu mau cerita Bang. Oh, udah langsung usuh. Oke. Yang itu pas Nggak apa-apa, pertanyaannya. yaudah. Nggak apa, nggak lari. Mulailah dari situ saya udah mau kayak kita udah kayak deking-dekingin adik-adik kita. Oh, oke. Bang, ada yang ngompas, udah berani lakukan. Jangan kau ngompasin adik aku. Jadi kita udah bandal, jadi bandal. Mulai kelas 2 SMA itu, SMP itu saya udah mulai bandal. Suka berantem, suka. Contohnya ada adik saya ngadu, ngompas, berantem aja. Saya udah suka berantem. mulai Menang dari tuh, situ. menang terus. Kadang menang, kadang menanggung. Menanggung malu. Menanggung kalah. Menanggung benjol. Lawan anak sana kan bisa ini kan, bisa rame-rame orang itu kan. Itu resiko kita. Berarti pernah dikeroyok berarti. Pernah. Tapi saya harus bisa melindungi adik-adik saya ini. Biar bisa aman sekolah. Udah gitulah sampai SMA saya. Kerja saya melindungi adik-adik ini. Terus dari sempat kuliah? Belum. Enggak, berarti pas SMA mulailah ke Batam. Batam Fighter. Saya coba tentara dulu. Oh, coba tentara dulu. Tapi kan saya juara USU juga kan. Prestasi terus kan. Iya, sampai Banyak sih. ke Filipina segala ya. Sampai Platnas apa segala macam. Terus kan udah PON kemarin mau PON di Jawa Barat. Jawa Barat. Di situ bapak saya udah nggak ngasih karena saya kalah tentara. Oke. Habis uangnya kan. Kalah saya tentara, habis uangnya. Sedih. Enggak pernah sedih, bapak saya nggak sedih juga kok. Bapak Udah sedih. nggak ada. Gimana mulai sedih? Kemarin nggak sedih, habis Oh, aja. iya, iya. Habis ya. Habis. Terus. Dia nggak sedih. Terus saya disuruh berangkat ke Batam. Pertama saya ngantar kawan aja, ngantar saudara ke Batam. Kau ke Batam aja lah, antar dulu katanya. Saya antar ke Batam. Saya antar sampai Batam, ada saudara di Batam kan. Saya juga disuruh balik, nggak disuruh pulang. Saya ditawari kerja di Migas, di Semoy dulu. Oh, di tahu Migas. semua. Saya kerja, disuruh kerja lah. Tapi kan bapak saya nggak mau. Saya mau pulang aja ke Medan karena dari KONI sana kan udah suruh pulang karena mau Platda latihan. Iya, kan. iya. Buat PON itu ya. Tapi bapak saya nggak ngasih. Sampai udah nggak usah, kau kerja di situ aja. Saya kerja, tapi saya bilang saya nggak mau pulang, tapi dibeliin motor gitu kan. Dibeliin motor, Dulu motor akhirnya. biar nggak pulang. Karena pulang juga kan kacau. Iya. Ya banyak kerjaan yang nggak ku kerjakan, banyak kerjaan yang Nggak bisa dikerjakan. nggak bisa dikerjakan. Ayam orang habis semua ku babat. Ya kan? Dia beli motor karena di kampungnya naik motor gini-gini. Susah, iya. Saya beli motor di sana, dikasih motor. Saya kerja 3 bulan, 4 bulan itu saya berantem sama supertenden. Atasannya saudara saya itu ada lagi supertenden kan. Saya hantam di parkiran. Jatuh langsung. KO tuh. Saya pukul nggak sampai KO lah. Saya pukul, saya dikeluarin, dipecat. Dipecat, ya saya cari tempat latihan dong, BFC. Pertama-tama masuk di TV, bapak saya nggak tahu. Justru Saya nggak tanding, nggak tahu. Tanding udah MMA itu. Ya tanding MMA di Jakarta. Iya. Karena ada itu bos itu kan Pak Pak Yaakob Yusuf. Sucipto. Pak Yaakob. Pak Yaakob Sucipto nawarin, kamu mau nggak main di Wamprat?
ya mau Pak. Gitu. Tapi audisi dulu tapi ya. Audisi dulu. Audisi Saya kan dulu. dapat grade A. Grade A di One Di Pride. One Pride. Karena udah Karena audisi, Karena bukan audisi, karena apa. kan audisi Karena dia ada audisi. grade A, grade B. Kan ada nilai-nilainya kan. iya. Gitu. Luar biasa. Itu di masuk MMA. Rekor kamu berapa pertandingan sekarang jatuhnya? Ekor. Rekor. Oh, 13 13 ya berarti ya. nggak tahu. 13. Dua kali kalah Kayak kamu. di Purwisa. Tanya 13. dulu. Oh, Ya, 13. Kalah ya, 2 kali kalah yang ini sama Hans, Bukan Angga. kalah itu. Angga. Kemenangan yang tertunda. Jangan dibilang kalah. Oh Pak. iya iya. Oh iya. iya. Kemenangan yang tertunda tertunda 2 kali. Udah kayak sinetron ya. Iya. Udah kayak judul sinetron. Iya, nggak apa-apa. Yang kekalahan pertama justru di pertarungan pertama. Iya, Pertama. pertama. Itu masih grogi Bang adaptasi mungkin. Masih masuk oktagon masih Iya, gini. masih gemeteran. Tapi sekarang masuk Nggak, kalau oktagon, aku dia komentar bukan- loncat-loncat dia. Kalau komentar bukan gini. Gimana? Gini. Aduh ini nih. Kan sama-sama gemetaran kan? Iya betul. Nah, betul. fighter idola kamu siapa nih sekarang? Sekarang. Dari dulu Conor sih. Kenapa? Kon Kan gaya. nanya kan siapa? Oh iya udah Conor. Karena gaya. Kenapa Conor Oh iya gitu? penasaran Oh, gaya. suka gayanya. Gayanya gitu. Pantes kayaknya emang sama Bang ya. Wah, iya, sama kayak Sama. kira. Semuanya sama ya? Keluar entrance juga kan dia Sama ya? Conor kan Iya. pas. Betul. Betul. Tapi nggak ada yang tahu kalau gaya konyol. Kenapa aku sini, suka Bang. joget kan? Karena di kampung jalan aja udah gini-gini kan. Karena jalannya rusak kan. Makanya masuk kering aja joget-joget aja. Oh gitu. Iya. Itu ternyata terinspirasi dari Dan jalan jalannya kampung. rusak, iya. Makanya kalau datang ke Simalungun itu nggak usah harus baca selamat datang di Simalungun, nggak usah. Nggak usah. Kenapa tuh? Datang di Simalungun, terbuka mobil, udah Simalungun. Kayak ini, kayak apa? Pernah naik pesawat nggak? Pernah. Nah, Aku nggak. turbulence itu ya. Turbulence. Bukan. Pas nabrak awan. Iya turbulence namanya. Itu aku nggak tahu turbulence apa itu kan. Aku kan ngomong yang tahu kan. Iya. Jangan Terserah abang aja lah. Karena orang kampung pun nggak tahu itu turbulence apa. Iya apa itu? Iya. Aku jelasin sama yang di kampung. Nabrak awan. Nabrak awan. Iya, Awan yang gelap-gelap itu. Iya. Kan gitu. Ya, apa harapan atau goals JK Saragi ke depannya nih? Sebagai fighter. Karir di percintaan atau apapun lah. Kalau harapan saya sih semoga kedepannya tetap sehat-sehat lah dulu, karena kalau nggak sehat-sehat nggak bisa latihan. Iya. Sehat-sehat, diberi kesehatan, dan bisa berlatih lagi lebih disiplin dan tidak berpengaruh sama host yang 2 ini, itu aja. Tapi pernah sakit ya Bang? Sakit hati. Selain cedera atau apa gitu? Sering Om. Sering Ini aja saya sakit ini. sakit ini? Sakit apa host? Apa sakit? Sakitnya flu gitu-gitu Bang ya? Pernah ya? Pernah Bang, sakit, flu. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah sakit-sakit kayak parah gitu kan. Iya. Saya takut suntik juga Bang. Wah, ini fakta nih. Kenapa? Fakta ini menarik nih kenapa? Hah? Kan kemarin vaksin disuntik terus. Iya. Iya, tapi karena terpaksa kan. Kalau nggak bisa terbang. Gak bisa bertanding ya. Gak bisa tanding kan. Saya sampai ribut sama dokternya. Sebelum Gimana, One Pride, gimana? Kan saya mau tanding ke ini kemarin ke Singapura? Bukan ke Singapura, mau ke PON kemarin kan. Oh ini pon. Oh, Oke. oke. Sampai saya udah mau mati aku itu suntiknya. Tapi daripada nggak berangkat gitu kan. Udah tunggu dulu, Bu. Bilang. Karena banyak yang ngantri kan. Iya. Dia marah-marah kan. Tunggu dulu. Tahan Bu. saya napas dulu. Kemarin lagi suntik ini. Ini kan kuping kan ini bengkak. Bengkak kemarin. ya? Darah kan. Sampai di videoin. Saya takut suntik juga. Kemarin kan ada apa namanya itu yang gini-gini kayak kereta api itu yang tinggi-tinggi itu. Ah, udah nggak usah ngomong. Kan Orang ada kampung di kamu ini, nggak tahu. Itu namanya roller coaster. Kan nggak orang kampung semua yang nonton kan. Dibalikin lagi gue. Kan Dibalikin ada juga kan. Salah lagi gue. Hah? Udah Roller coaster. Iya, itu Kereta, aku goyang-goyang. ini diajakin pelatih. Main. Coach, aku nggak berani. Aku gini-gini. Ayolah, ini Dia Abu Dhabi tuh. Iya, alasannya ini sebagian dari latihan mental. Semua sebagian dari latihan. Nggak makan sebagian dari latihan. Iya. Makan sebagian dari latihan. Semua sebagian dari latihan. Terus Untung nggak jadi. Sebenarnya apa yang kamu bisa sampaikan inspirasi ke fighter-fighter muda untuk bisa seperti kamu tuh menembus mewujudkan mimpi. UFC untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Sebenarnya mewujudkan impian road to UFC itu dan bisa masuk ke UFC itu semua harapan semua fighter-fighter yang ada di Indonesia. Cuman kan untuk masuk ke sana itu bukan hal yang mudah. Penuh dengan pengorbanan dan
penuh dengan kerja keras. Ya kita harus bisa melewati itu semua. Melewati semua dan bisa berlatih lebih keras dan bertanding lebih banyak lagi. Semoga menambah pengalaman-pengalaman dan bisa dilirik promotor-promotor dari sana. Apa yang kamu minta harapkan dari masyarakat Masyarakat Indonesia atau para pecinta One Pride Betul. MMA di Antv untuk mendukung JK Saragi Di Road to di UFC. Road to UFC final besok? Harapan saya kepada masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara dan Simalungun, doain saya terus supaya diberi kesehatan dan semangat untuk berlatih nanti di Amerika dan bisa memenangkan pertandingan-pertandingan berikutnya dan bisa membanggakan Indonesia di ajang pertarungan UFC dan bisa memberi yang terbaik. Sampaikan dulu di sini, Pak Presiden Jokowi nonton Lensa Podcast terus loh. Nonton Presiden. Iya dong. Halo Pak Joko Widodo, Pak Presiden Indonesia. Harapan saya bisa ketemu. Jadi malu saya. Kenapa Gak apa-apa, serius. Jokowi nonton loh. Nanti kita share ke Pak Jokowi. Serius nanti. nih? Iya serius. Tolong direkam tim media sosial. Nanti di tag ke Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi nonton. Harapan saya bisa ketemu sama Pak Jokowi. Walaupun tidak bisa ketemu, harapan saya kampung saya bisa dibangun lah. Biar kampung kami itu bukan dikenal menjadi Simalungun itu jalan rusak. Supaya masyarakat di sana bisa menikmati jalan yang bagus dan bisa lebih mudah lagi untuk kemana-mana, dan adik-adik di sana udah nggak kos lagi gitu, udah bisa pulang-pulang ke kampung itu karena dekat kok, supaya biaya-biaya itu tidak besar untuk sekolah di sana. Oke. Sinyal, Oke. Oh, Satu lagi. sinyal sama siapa saya? Nggak apa-apa, Pak Jokowi juga. BTS dibangun. BTS. Bangun BTS ya Bang ya. Oh, satu lagi Pak, lupa. Ini untuk diingatin Pak Hostnya. Untuk jaringan juga susah di sana, susah. Benar-benar nonton susah ya. Iya, para penonton nggak bisa nonton mola. Semoga bisa dibangun lah. Selaya itu harapan kita semua lah. Oke. Oke Pak ya. Oke. Ya Pak, makasih Tepuk Pak. tangan untuk JK Saragi. Semoga Saya sukses keringatan ini. terus karirnya untuk Ya. Bang JK. Terima kasih Terus Bang berprestasi JK. Berprestasi. sampai ke kancah internasional dan membanggakan Indonesia dan menjadi panutan bagi fighter Indonesia. Amin. JK Saragi, terima kasih banyak. Kalau makasih gimana? Ya terima kasih udah. Enggak. Tos gitu. Oh, tos. Oke. Oh. Selalu Bang. Tuh, gitu. Oke, Ternyata. mitra olahraga jangan lupa like, Komen, komen, subscribe channel YouTube Lensa Olahraga, follow Lensa Olahraga. dan juga follow di follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Oke, saya Ending Dan juga Aziz Aryat dan serta juga Siapa? sebutin namanya dong. Oh, saya JK Saragi. JK Saragi. Pamit undur diri. Tonton terus Lensor Podcast MMA sih Bang. Kok jadi ingetnya MMA gue Bang? Lensor Podcast MMA. Iya bener ya? Betul. Oh iya betul. Ini episode pertama Lensor Podcast MMA. MMA. Karena Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. bicara. Wey.